saya akan menjelaskan tentang teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel atau sampling adalah proses dan cara pengambilan sampel untuk memperkirakan keadaan suatu populasi. Teknik sampling dibagi menjadi dua jenis, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling adalah metode pemilihan sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kaidah probabilitas. Teknik penarikan sampel di mana setiap unsur-unsur atau elemen sampling diberi kesempatan yang sama untuk diikutkan atau dipilih dalam sampel. Syarat dalam pengungkapan sampel. Probabilitas adalah tersedianya daftar anggota populasi atau daftar unsur elemen populasi kerangka sampel atau sampling frame. Sedangkan non-probability sampling adalah metode pemilihan sampel dari suatu populasi dengan tidak menggunakan probabilitas kaidah-kaidah. Pengambilan sampel probabilitas caranya sederhana, dengan mengundi elemen atau anggota populasi dan tabel angka acak. Sistematik jenis pengambilan sampel probabilitas di mana setiap unit ke daftar dalam yang dipilih untuk memasukkan ke dalam sampel. Cluster pembagi populasi menjadi banyak subgrup, di mana setiap subgrup terdiri atas elemen yang sama. Starfit penarikan sampel acak terstruktur dilakukan dengan membagi anggota populasi dalam beberapa sub berkelompok yang disebut dengan strata, lalu suatu sampel dipilih dari masing-masing strata. Selanjutnya ada pengambilan sampel non-probabilitas. Pengambilan sampel secara serampangan tanpa menjelaskan derajat representatifnya, tetapi lebih kepada kenyamanan peneliti. Snowball atau kota satuan sampling dipilih atau ditentukan berdasarkan informasi dari responden. Purposive atau judgment satuan sampling dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan atau memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik yang dikehendaki. Teknik ini biasanya dipilih ketika populasi belum atau tidak dapat ditentukan secara pasti. Teknik ini terbagi menjadi 6 jenis, yaitu purposive sampling. Purposive sampling adalah penentuan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Penetapan itu dilakukan sesuai dengan pertimbangan yang dinilai dapat mewakili populasi. Teknik sampling tipe ini bisa dibilang menjadi salah satu teknik yang paling banyak digunakan dalam penelitian, sebab teknik ini cenderung menghasilkan sampel yang berkualitas. Hal itu dikarenakan penelitian sudah menentukan sendiri kriteria menurut akan merepresentasikan populasi. Kelebihan dari metode ini adalah tujuan penelitian akan lebih terarah. Selain itu juga, sampel juga akan relevan dengan penelitian yang dilakukan, sedangkan kekurangan adalah tidak bisa menjamin bahwa sampel dapat menjadi representasi populasi. Snowball sampling juga dikenal dengan teknik bola salju. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara mewawancara kepada sampel pertama untuk mengambil sampel berikutnya dan secara terus-menerus hingga kebutuhan sampel dapat terpenuhi, seperti bola salju yang akan terus membesar juga menggelinding dari atas ke bawah. Teknik ini cocok untuk penelitian yang membutuhkan privasi yang tinggi, misalnya pada kelompok-kelompok seperti penderita HIV, penyintas kekerasan seksual, dan lain sebagainya. Accidental sampling atau accidental sampling adalah teknik pengambilan sampel yang sifatnya lebih insidental. Jadi, sampel yang diambil sesuai dengan orang yang memang kebetulan ditemui. Jadi, misalnya adalah penelitian terhadap kepuasan konsumen. Peneliti ini menunggu pembeli untuk dijadikan sebagai sampel penelitian. Namun teknik pengambilan sampel jenis ini memiliki kekurangan, yaitu berpotensi membutuhkan waktu yang lebih lama dan responden yang didapat memiliki karakteristik yang bersifat acak atau kuota sampling.
Teknik pengambilan sampel ini adalah dengan cara menentukan jumlah sampel penelitian lebih dulu. Misalnya, dalam sehari-hari, peneliti menetapkan harus mendapatkan 10 sampel untuk diteliti. Kelebihan dari teknik ini adalah pengambilan sampelnya bersifat lebih praktis karena sampelnya sudah diketahui, sedangkan kekurangannya adalah bisa dalam penelitian cenderung tinggi. Teknik sampel jenuh. Teknik pengambilan sampel jenuh adalah teknik seluruh populasi sebagai sampel. Teknik ini digunakan ketika populasi yang akan diteliti kurang dari 30 orang. Sampling sistematis atau systematic sampling. Teknik sampling sistematis digunakan dengan cara yang sistematis, yaitu misalnya dengan memberikan nomor terhadap populasi yang akan diteliti. Misalnya ketika ingin meneliti 20 siswa, maka sampel-sampel itu akan diurutkan dari 1 hingga 20. Sekian dari saya, jumpa lagi di materi berikutnya.